Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya yang saya hormati, Bang Alex dan teman-teman. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari learning based case project kelompok kami yang berjudul evaluasi tingkat kesuaian lahan komunitas kakao atau Seberoma Kakao L di Kecamatan Gangga yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Yang menjadi latar belakang kami untuk menjadikan ini sebagai sebelum itu saya ingin perkenalkan kelompok saya. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Novia Fitri, lalu ada Satifah Ubudia, ada Gilang Romansyah, dan ada Nova. Oke, next. Yang menjadi latar belakang kami menjadikan Gangga sebagai lokasi untuk learning based project ini, yang kita tahu sama-sama teman-teman, di sana itu di Kabupaten Lombok Utara sendiri menjadi salah satu pusat produksi dari komunitas kakao dengan 5 kecamatan utama di sana, yang salah satunya adalah Kecamatan Gangga. Di Kecamatan Gangga memiliki luas areal terbesar di sini yang mencapai 1.485,55 hektar. Sedangkan dalam produksi tertingginya itu sebanyak 577,85 ton dengan rata-rata produksi 5 sampai dengan 508,58 kg per hektar. Perlu teman-teman ketahui di sini pada tahun 2020 produksi kakao di Kabupaten Lombok Utara mencapai hingga 1.745,14 ton. Dari hal itu di sini komunitas kakao ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Yakni yang merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sesuai untuk perkebunan rakyat, sehingga dikarenakan tanaman ini dapat berbunga, berbuah sepanjang tahun, lalu dapat menjadi sumber pendapatan harian atau mingguan bagi masyarakat. Di sana juga kemarin kami sempat melakukan survei di bagian Genggelang di Kampung Coklat Senara. Kami melakukan beberapa perbincangan dengan masyarakat di sana. Salah satunya ternyata di Gangga itu, khususnya di Kampung Coklat Senara ini, sudah dikembangkan beberapa produk-produk dari coklat, beberapa produk olahan dari coklat seperti permen, terus coklat batangan juga ada di sana. Oke. Kakao ya, bukan coklat. Kakao. Oh iya, dari kakao. Kalau coklat itu hasilnya. Oh iya, maksudnya itu. Terima kasih. Lalu hal itu menjadi tujuan kami, yaitu mengetahui tingkat kesesuaian dan evaluasi lahan untuk komoditas kakao di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya menjelaskan tentang metode. Metode yang digunakan pada percobaan ini adalah deskriptif kuantitatif. Percobaan ini dilakukan mulai pada tanggal 1 sampai 23 November 2024 bertempat di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dan di Laboratorium Fisika dan Kimia Tanah Fakultas Pertanian Utara. Selanjutnya pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yakni data primer pengambilan sampel tanah, menganalisis dan survei lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu peta administrasi, peta ordo tanah, data curah hujan, dan data produksi kakao. Selanjutnya analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yakni menggambarkan karakteristik fisik dan kimia tanah, iklim, dan topografi. Sedangkan analisis spasial yakni menggunakan sistem informasi geografis atau SIG SIG untuk memetakan kesesuaian lahan. Adapun kelas kesesuaian yang digunakan yakni S1 atau sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, dan N atau tidak sesuai. Selanjutnya baik, terima kasih. Sebelumnya kita masuk langsung ke pembahasan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat terkait peta administrasi wilayah Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Di sini
mohon maaf sebelumnya karena kami ada salah di sini terkait nama yang kita taruh di keterangan dari Kecamatan Gangganya. Nah, ini adalah wilayah Gangga di Kabupaten Lombok Utara. Ini teman-teman. Salah untuk pengetikannya salah, kita taruh di situ Bentek. Mohon maaf sebelumnya. Biasanya kan itu Ya, yang besar itu Kecamatan Gangga. ya Kecamatan Gangga lingkupnya, tapi sebenarnya kita mau taruh untuk per kecamatan di sini. Oh, maaf. Next, sorry. Jadi di sini langsung ke pembahasan. Jadi kemarin kita sempat melakukan menganalisis di laboratorium. Jadi berdasarkan hasil analisis di laboratorium, diketahui data sifat kimia tanah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel yang ada di depan. Jadi di sini di tabel 1 analisis sifat kimia. Nah, di situ ada parameternya, hasil sama harakatnya. Dan untuk C organik kita mendapatkan hasil 1,02% dan untuk harakatnya rendah. Dan yang kedua ada KTK 16 ME per harakatnya sedang. Garing G. Apa MEG itu? Kita jelaskan dulu. pH, untuk parameter pH ada hasilnya yang kita dapatkan itu 6,5 dan untuk harakatnya netral. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat terkait ini yang curah hujan. Jadi curah hujan di wilayah yang studi kami lakukan itu cukup baik, yaitu berkisar antara 172 sampai 159 mm per tahun, yang merupakan rata-rata curah hujan di Kecamatan Gangga dalam jangka waktu 2 tahun. Terus curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan Agustus. Jadi kami kemarin sempat mengambil data kita nanti bisa di-share teman-teman juga. Oke. Dibaca dari Badan Statistika Kabupaten Lombok Utara tahun 2020-2021 berdasarkan data Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan data curah hujan di wilayah studi menunjukkan bahwa wilayah studi cukup sesuai S2 untuk komoditas kakao. Nah, selanjutnya gambar kedua untuk peta zona agroklimatologi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, mohon maaf kalau kurang jelas. Jadi peta zona agroklimatologi Kecamatan Gangga, kita dapat diketahui bahwa Kecamatan Gangga memiliki tipe iklim C dan D. Dan ini kurang jelas ya, teman-teman. Nah, untuk C-nya itu dari C4, di sini ada keterangannya. C4 sampai D4. Kalau untuk C4 5 sampai 6 bulan basah berurutan dan lebih dari 6 bulan kering. Ini next. Belum. Nah, baik, gambar peta 3. Gambar 3, peta ordo tanah Kecamatan Ciadu. Jadi kita dapat melihat di depan teman-teman bahwa dapat diketahui bahwa Kecamatan Gangga memiliki ordo tanah andisol dan endisol. Di sini ada dua, warnanya ini kan beda warna. Nah, untuk andisol lebih ke coklat, sedangkan endisol ke krim. Nah, gambar terakhir ada gambar 4, peta kemiringan lereng Kecamatan Gangga Kabupaten Ciadu. Dapat teman-teman bisa lihat, ini adalah petanya di depan. Dapat diketahui bahwa Kecamatan Gangga memiliki lereng cenderung landai. Tahu kan landai gimana? Iya. Agak curam dan curam. Lebih dari 8 sampai 30%. Sehingga dapat diketahui bahwa kelerengan masuk dalam kriteria S3, yaitu Marginal. sesuai marginal.
margin. Oh, ini yang bikin ini teman kita. Jadi untuk analisis sifat fisiknya kemarin kita udah melakukan analisis di laboratorium. Jadi buat tekstur tanahnya itu didapatkan fraksi pasirnya itu 51%, kemudian fraksi debunya 26%, kemudian fraksi liatnya 21%. Jadi didapatkan tekstur tanahnya itu sandi selelom. Sehingga dapat dikatakan bahwa tekstur tanah pada wilayah percobaan termasuk ke dalam kelas cukup sesuai, yaitu S2. Buat kelembapan udaranya, kelembapan udara di wilayah studi cukup tinggi, yaitu berkisar antara 80 sampai 82%. Berdasarkan data kelembapan udara di wilayah tersebut menunjukkan bahwa wilayah studi cukup sesuai, yaitu S2 untuk komoditas kakao. Soalnya di komoditas kakao itu subur di kelembapan 80%. Berikut merupakan tabel kriteria kesesuaian lahan kakao. Jadi pengelompokan S1 S2-nya kita berdasarkan dengan tabel ini dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. Jadi sehingga diketahui bahwa daerah studi memiliki tingkat kesesuaian lahan S2 untuk komoditas tanaman kakao. Kesimpulannya, berdasarkan hasil survei lapangan dan analisis laboratorium, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Gangga sebagai lokasi percobaan evaluasi kesesuaian lahan diketahui memiliki kelas kesesuaian lahan sesuai S2 terhadap komoditas kakao dengan faktor pembatasnya adalah kelerengan. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Di belakang itu nanya. Oke, mau nanya? Baik, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Bila ada yang bertanya? Ada nanya enggak? Ada beberapa parameter yang dianalisis sehingga itu bisa dilihat apakah tempat tersebut sesuai atau tidak. Di sini saya tidak melihat itu. Kenapa saya menanyakan itu? Jika tiap-tiap parameter misal tekstur, TK, pH, C organik itu masing-masing satu persatu kita harus lihat. C-nya sekian, yang dibutuhkan sama kakao itu berapa, sesuai tidak, S1, S2, S3 tidak, begitu juga seterusnya.